Ya kita mulai yuk. 1, 2, 3. Dari jempol dan telunjuk, jari tengah yang pegang, jari manis untuk cincin, jari kelingking yang beri satu, dua, tiga, empat, lima, sebelum belajar berikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak yang berguna dan bangsa. dan Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Bu Erva. Silakan Bu Erva. Iya, terima kasih Bu Esti. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Esti. Yeay, yes. Wow. Ya, tadi kita sudah dibuka ya dengan menyanyikan lagu Doa Sebelum Belajar oleh Ibu Esti. Dan kali ini kita sama-sama mau menyanyikan lagu Cinta Ananda. Nah, tetapi kali ini lagu Cinta Ananda saya minta Ibu Sri Purwanti yang memimpin menyanyikan lagu Cinta Ananda untuk teman-teman semua. Mungkin kepada teman-teman peserta yang lain, kita coba nanti dipimpin oleh Ibu Sri saja. Jadi untuk teman-teman dimohon mikrofonnya dinonaktifkan ya, biar bisa diterima suaranya Ibu Sri dengan baik untuk memimpin lagu Cinta Ananda. Jadi kita bisa nyanyi bareng-bareng dari Baik. Oke, baik. Silakan Ibu Sri. Iya, baik teman-teman semua. Kita nyanyikan lagu Cinta Ananda dulu yuk. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayah Bunda, ayo bimba Ananda, bimbing minat, baca Ananda. Kita semua harus mengerti Nanda, bukan Nanda harus mengerti kita. Ini yang dinamakan cinta, cinta Ananda. Kita bahagia, semua bahagia. Yeay. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Sama-sama. Iya, itu tadi ya kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Cinta Ananda dipimpin oleh Ibu Sri Purwanti. Kita kasih tepuk tangan yuk untuk Ibu Sri. Yeay, yes. Wow, dan satu lagi kita sama-sama akan menyanyikan lagu Bimba atau La Bimba. Tapi kali ini lagu Bimbanya biasanya kan kita di bagian refrennya itu kita pakai kalimat Mama, Papa, Bobo, Dede, Mimi, Susu, begitu ya. Nah, kali ini coba kita ubah dengan kalimat yang lain. Ya, itu nanti bisa divariasikan sama teman-teman ya. Tapi kali ini saya minta salah satu peserta untuk pimpin menyanyikan lagu Bimba atau La Bimba. Kali ini saya minta Ibu siapa ya? Ibu Dinda Rahmi. Halo Bu Dinda. Iya Bu. Halo Bu Erva. Iya. Oke, Bu Dinda siap? Bu Dinda sudah dipikirkan mau menyanyikan La Bimba pakai kalimat apa sudah ya? Insya Allah siap Bu Erva. Siap. Oke, kalau gitu silahkan dipimpin Bu Dinda. Sebentar Bu Erva, tunggu sebentar. Oh iya, iya. Mana ya? Mana sih kalau? Oh. Ayo teman-teman, mari kita bernyanyi lagu La Bimba. Ayo kawan semua, bernyanyilah Bimba dengan hati gembira bersama-sama.
ROTI roti, RASA rasa, KEJU keju, roti rasa keju. Baik, sekian Bu Erva. Baik, terima kasih Bu Dinda. Iya, kita kasih tepuk tangan yuk untuk Ibu Dinda. Yeay, yes. Wow. Wah, tadi kita sudah sama-sama ya membuka acara hari ini dengan menyanyikan 3 lagu. Tadi lagu doa sebelum belajar, kemudian lagu Cinta Ananda, dan lagu Labimba. Iya. Nah, baik. Alhamdulillah hari ini acara pembimbingan pada sore hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani juga oleh Ibu Fana dan Ibu Vita. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Fana. Halo, Assalamualaikum Bu Fana. Waalaikumsalam, Bu Erva. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Fana? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Iya, baik. Mungkin sebelumnya saya kembalikan acara pada sore hari ini kepada Ibu Fana. Silakan Bu Fana. Iya, Bu Erva, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Ya, tadi saya sempat menyimak ya, dari rekan-rekan semuanya sudah melakukan acara pembukaan ya. Nah, di sini terlihat dari ekspresi rekan-rekan semuanya, wah semangat-semangat semuanya nih. Insya Allah pembimbingan pada sore hari ini ya, kita bisa nanti menerima materinya dengan mudah ya, karena di sini saya lihat sudah siap, sudah semangat ya. Itu akan lebih mudah ketika kita menerima sebuah materi dengan kondisi yang menyenangkan. Oke, baik. Ya, ini ada pesertanya, partisipannya 28, berarti sekitar 25 ya yang hadir. Nah, untuk rekan-rekan yang memang tidak bisa mengaktifkan kamera, ya, dipersilakan jika memang terjadi kendala dengan jaringan, tetapi tetap menyimak ya rekan-rekan semuanya yang tidak bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, baik. Pada sore hari ini kita akan melakukan apa namanya ya? Bisa disampaikannya belajar ya. Kita belajar bersama kembali, di mana nanti kita akan membahas kegiatan di dalam kelas yang rekan-rekan semua telah lakukan, di mana nanti akan kita sama-sama ya, sama-sama belajar bagaimana nanti rekan-rekan semuanya ya, ketika di dalam kelas ada hal-hal yang memang perlu kita sama-sama perbaiki, kita perbaiki ya. Yang sudah baik kita tingkatkan kembali. Seperti itu. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya ya, pembahasan pada sore hari ini ya, kami berharap nanti rekan-rekan bisa dicatat ya materinya apa yang nanti disampaikan ya, nanti akan menjadi perbaikan ketika nanti rekan-rekan mungkin ini yang gelombang keempat sudah terakhir ya, nanti besok ya, Rabu ya. Nah, nanti untuk yang gelombang kelima nih ya, bagaimana nanti bisa memperbaiki lagi kegiatannya di dalam kelas agar lebih optimal kembali ya. Baik, untuk pembahasan pada sore hari ini ya, akan disampaikan oleh Ibu Erva. Materinya seperti apa? Ya, kita akan menyapa Bu Erva kembali. Halo Bu Erva. Iya, halo Bu Fana. Iya, Bu Erva. Nah, kalau dilihat dari layar monitor nih, rekan-rekan semuanya sepertinya sudah siap nih, Bu Erva, untuk menerima pembahasan kita pada sore hari ini. Oke, Bu Erva. Iya, saya persilakan kepada Bu Erva untuk melakukan pembahasan kepada kami semuanya. Silakan, Bu Erva. Iya, baik. Terima kasih banyak, Bu Fana. Ya, baik, rekan-rekan semua. Sahabat pembelajar Bimba AIWO, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu, yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pembimbingan
pada sore hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman peserta magang gelombang keempat yang insya Allah besok adalah merupakan hari terakhir teman-teman menjalankan proses magang, teman-teman bisa tetap semangat dan juga bisa terus belajar. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dapatkan ketika menjalankan proses belajar di Bimba AYWO yang cukup panjang ya, mulai dari training dasar, kemudian program beasiswa, sampai program pelatihan di magang virtual ini, bisa teman-teman ambil hikmahnya, bisa teman-teman terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan, amin. Nah, baik teman-teman, jadi pembahasan kita pada sore hari ini, saya dan Ibu Fana nantinya kita akan coba mengangkat tema meluruskan penerapan Bimba AYWO interview bagi teman-teman peserta magang. Nah, karena alhamdulillah saya dan Ibu Fana diberi kesempatan ya, kita bisa masuk untuk melakukan observasi ke dalam kelas Bimba AYWO Duafa untuk melihat bagaimana penerapan dan pelaksanaan Bimba interview yang sudah teman-teman peserta magang lakukan, mulai dari peserta magang gelombang sebelumnya sampai peserta magang gelombang keempat. Kemarin kita sudah melakukan observasi dan hari ini kita akan coba meluruskan apa-apa saja yang memang harus diluruskan nih dalam penerapan Bimba interview yang sudah kita lakukan observasi dan pengamatan kemarin. Baik, memang ini tidak secara ini ada beberapa ya yang menjadi catatan buat kami gitu ya, dari hasil observasi dan dari hasil pengamatan serta hasil penilaian kami, ada beberapa hal yang perlu kami luruskan sebagai perbaikan untuk teman-teman nih nantinya. Walaupun besok menjadi kesempatan terakhir teman-teman peserta magang gelombang keempat ini, tetapi mudah-mudahan perbaikan yang kami berikan ini bisa dijadikan bekal untuk teman-teman nantinya ketika nanti teman-teman sudah bergabung menjadi relawan Bimba AYWO ya. Dan juga untuk peserta magang gelombang kelima ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran agar nanti bisa kita perbaiki dan bisa kita terapkan seperti itu. Catatan dari saya, yang pertama yang harus kita luruskan adalah tentunya di sini yang penting untuk kita luruskan adalah penerapan paradigma Bimbanya. Ya. Pak. Ya, jadi yang pertama yang harus kita luruskan adalah bagaimana kita bisa melakukan perbaikan untuk penerapan paradigma Bimbanya. Nah, ini jangan sampai ketika kita menjadi relawan motivator Bimba, kita melepaskan yang namanya paradigma Bimba. Tidak kita lekatkan paradigma Bimba itu pada saat kita membimbakan. Nah, ini sudah menjadi satu kesalahan ya. Jadi, ketika kita menjalankan proses membimbakan, proses membimbing minat baca dan minat belajar anak, yang harus selalu kita ingat adalah kita harus selalu menerapkan paradigma Bimba. Yaitu apa teman-teman? Masih ingat? Masih ya. Nah, jadi dari mana nih kita bisa mengetahui bahwa kita sudah menerapkan paradigma Bimba atau belum sih? Nah, kemarin juga sepertinya sudah sempat kita bahas ya. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui atau indikatornya kita menjalankan paradigma Bimba atau tidak adalah yang pertama, yang paling mudah kita lihat adalah kita coba evaluasi afeksi anaknya. Apakah ketika kita menjalankan proses membimbakan, proses membimbing minat baca dan minat belajar, afeksi anak itu terlihat senang atau tidak, terlihat semangat atau tidak, terlihat antusias atau tidak. Itu. Jadi kita bisa melihat, oh kita udah menerapkan paradigma Bimba belum ya? Kita harus lihat afeksi anak. Nyaman nggak ketika kita bimbing?
Senang nggak? Antusias nggak? Kalau misalnya pada saat kita menjalankan proses pembimbakan, ternyata anak-anak meninggalkan gitu ya, meninggalkan kegiatan, meninggalkan motivatornya nih yang ada di layar monitor, dia meninggalkan handphonenya gitu kan, pergi dari di kamera gitu ya, tidak terlihat di kamera. Wah, itu bisa menjadi satu tanda atau satu ciri gitu ya. Bisa jadi kita belum bisa menerapkan paradigma Bimba, dan ini mungkin terjadi beberapa kali gitu ya. Lain ceritanya kalau misalnya anak tiba-tiba pergi karena alasan misalnya mau ambil minum gitu ya, atau misalnya mau ke toilet. Tapi kalau ini dilakukan ya berulang, berarti kita perlu waspada. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari afeksi anak ketika misalnya kita coba memberi arahan gitu ya, memberi arahan kegiatan untuk anak-anak lakukan, anak menolak gitu. Kakak, yuk kita sekarang main baca-bacaan yuk, misalnya seperti itu ya. Kemudian anak menolak, nggak mau, Bu, aku nggak mau, capek. Nah, itu bisa menjadi indikator ya. Bisa jadi kita belum menerapkan paradigma Bimba. Atau misalnya ketika anak melakukan kegiatan bermain modul, anak kelihatannya nggak semangat gitu. Anak kelihatannya mukanya nggak ceria gitu ya. Dia menjalankan, dia memainkan modul, tapi nggak ceria, nggak senyum, nggak semangat gitu ya. Tapi misalnya mukanya murung, cemberut. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator. Atau misalnya anaknya mainin modulnya sambil tiduran misalnya gitu ya. Terus terlihat kurang antusias gitu, lemes kelihatannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator. Kemudian indikator yang kedua adalah apakah kita sudah menerapkan paradigma atau belum. Kita bisa merasakan, kita coba mengevaluasi afeksi kita gitu. Ketika kita menjalankan proses membimbakan, apakah kita nyaman? Nah, kalau kita udah mulai ada rasa mengeluh gitu ya di dalam hati kita, anaknya nih nggak mau lagi misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator bahwa kita belum menerapkan paradigma Bimba, teman-teman. Gitu ya. Ketika kita tidak merasakan kenyamanan atau tidak merasa senang ketika menjalankan proses membimbakan. Ada keluhan di dalam hati kita gitu ya. Keluhan itu tentang perkembangan anaknya, tentang kondisi anaknya gitu ya. Nah, itu berarti kita belum menerapkan paradigma Bimba dengan baik. Jadi ketika kita membimbakan anak, maka sudut pandangnya yang harus kita luruskan adalah bahwa ketika kita bertemu anak-anak, kita niatkan dalam hati kita, oh ya, hari ini, detik ini, saat ini, saya memiliki niat untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak. Saya bukan mengajarkan membaca. Nah, itu yang harus dirubah gitu. Jadi kita ubah nih mindset kita bahwa oh ya, hari ini saya ketemu anak-anak, saya mau berbuat baik sama anak-anak, saya mau membimbing minat baca anak supaya anak-anak suka dengan membaca, suka dengan belajar agar kelak menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah, sehingga pada saat kita sudah meletakkan niat tersebut di dalam hati kita gitu ya, dan merubah mindset kita, maka pada saat kita bertemu anak, kita jadi lebih enjoy, kita jadi lebih menikmati gitu ya. Dan kita tidak berorientasi pada hasil, kita tidak berorientasi pada kemampuan, melainkan kita berorientasi pada prosesnya. Oke, misalnya hari ini anaknya memang belum minat gitu ya. Orientasi kita bukan, wah berapa banyak nih dia habisin modulnya, nggak seperti itu. Tapi oke, hari ini dia belum berminat, dia mau melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, misalnya hari ini 3 menit gitu ya. Nah, besok kita tingkatkan, oh ya yang awalnya hari ini 3 menit, wah saya harus orientasinya nih proses gitu kan. Besok saya tingkatkan bagaimana supaya bisa menjadi 5 menit kegiatan bermain baca-bacaannya.
Pertemuan berikutnya ditingkatkan lagi jadi 7 menit. Pertemuan berikutnya ditingkatkan lagi jadi 9 menit. Seperti itu. Jadi yang dicapai adalah prosesnya. Orientasinya adalah pada proses kegiatan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan minat belajar. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi, ketika kita menggunakan paradigma Bimba, maka itu semua akan berdampak pada sikap kita, pada ucapan kita gitu ya. Karena ketika kita berparadigma Bimba, tentunya kita tidak akan yang namanya melakukan pemaksaan gitu ya. Baik itu pemaksaan yang dalam arti bobotnya berat gitu ya, atau pemaksaan secara halus dengan cara dibujuk rayu. Itu juga sebenarnya bujukan, memberikan bujukan itu termasuk dalam pemaksaan secara halus ya, gitu. Jadi ketika anak nggak mau itu bukan dibujuk atau dirayu gitu ya, karena itu masuknya ke dalam pemaksaan secara halus gitu. Nah, jadi ketika kita menerapkan paradigma Bimba, maka akan berpengaruh pada sikap kita. Kita tidak akan yang namanya melakukan pemaksaan. Kedua, kita akan selalu mengevaluasi anak. Ketiga, kita akan selalu berupaya membuat anak senang. Ketiga, bahasa yang kita sampaikan itu selalu bahasa-bahasa yang baik yang keluar dari mulut kita gitu. Bukan menggunakan kata-kata perintah gitu ya. Kakak, ayo kerjain dulu modul bacanya. Bu guru pengen lihat dong, misalnya gitu. Nah, itu bukan kata-kata perintah tuh. Kalau udah ada kata-kata perintah, wah berarti kita belum menerapkan paradigma Bimba. Ayo kakak, coba jangan kerjain mewarnai dulu, kerjain dulu matematikanya ya. Bu guru pengen lihat nih, harus diselesain ya, misalnya gitu kan. Nah, itu kan kata-kata perintah tuh, harus diselesain ya. Seperti itu. Nah, itu berarti kita belum menerapkan paradigma Bimba. Ah kakak, masa gitu aja nggak bisa sih? Gitu. Kemudian kita membanding-bandingkan nih anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, itu juga berarti kita belum menerapkan paradigma Bimba. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang kedua, catatan yang kedua adalah ada beberapa yang saya temui ketika melakukan kegiatan pembuka, ternyata lagu wajibnya ada yang tidak dinyanyikan. Lagu wajib apa? Lagu Cinta Ananda. Wah, jadi ini apa namanya perbaikan ya untuk kita semua ya. Jadi ketika kegiatan pembuka ini saya menemui ada beberapa peserta magang yang tidak menyanyikan lagu Cinta Ananda, entah lupa gitu ya, atau memang karena memang biasa tidak dinyanyikan akhirnya jadi memang pada saat kita observasi ya tidak dinyanyikan gitu ya. Gitu. Atau mungkin bisa jadi lupa gitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa lagu Cinta Ananda ini harus selalu dinyanyikan setiap pertemuan. Begitu. Kalau misalnya memang nggak bisa atau kelupaan dinyanyikan di kegiatan awal ya mungkin nanti pada saat kegiatan akhir itu bisa dinyanyikan. Gitu ya. Karena dengan lagu Cinta Ananda ini menjadi salah satu cara ya buat kita nih sebagai motivator itu ya, yang apalagi yang mewakili Bimba, yang mewakili organisasi Bimba untuk mensosialisasikan pentingnya menjadi pembelajar untuk orang tua, teman-teman. Jadi lagu Cinta Ananda ini sebenarnya dibuat dan dinyanyikan terus-terusan sebenarnya untuk siapa sih? Yang utama adalah targetnya untuk orang tua murid. Supaya apa? Supaya orang tuanya mau jadi pembelajar. Pembelajarnya di sini artinya adalah ya orang tua mau mengerti anak, bukan minta dimengerti. Gitu. Kan makanya di dalam lirik lagu Cinta Ananda apa namanya? Ayah, bunda, ayo bimbakan Nanda, bimbing minat baca Ananda. Kita semua harus mengerti Nanda, bukan Nanda harus mengerti kita. Nah, itu sebenarnya proses mengerti anak itu adalah proses belajar untuk orang tua menuju menjadi
belajar dengan cara mengerti anak, tidak memaksakan anak. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita nanti menjalankan bimbel interview, orang tuanya nggak bisa diajak kerja sama, orang tuanya maksain anak, wah kita akan sangat kesulitan dalam membimbing anak, begitu. Jadi ketika kita menjadi relawan bimbel interview, orang tuanya ayo kita ajak juga untuk jadi pembelajar. Maka lagu ini, lagu Cinta Ananda wajib untuk dinyanyikan. Ya, kemudian yang berikutnya mengenai penampilan. Nah, ini juga menjadi catatan penting yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita tidak bertemu dengan tatap muka secara langsung dengan anak-anak, dengan mentor kita dengan sesuka hati bisa berpenampilan apa saja gitu ya. Jangan seperti itu, karena kita tetap harus bersikap profesional gitu. Kita harus tunjukkan bahwa ya kita motivator yang baik, begitu kan? Jadi dari segi penampilan itu juga harus diperhatikan. Kita harus berpenampilan yang rapi, gitu ya. Artinya di sini bukan berarti diwajibkan harus bermake up gitu ya. Wah, enggak teman-teman ya. Tapi artinya adalah berpenampilan di sini ya kerudungnya harus yang rapi buat teman-teman yang pakai kerudung, yang enggak berhijab misalnya gitu ya. Ya harus rapi, rambutnya tertata dengan baik, kemudian pakaiannya harus yang sopan gitu ya. Kita tidak boleh yang menggunakan kaos gitu ya, kecuali seragam bimba. Nah, buat nanti teman-teman yang sudah bergabung sebagai relawan gitu ya, nanti kan juga biasanya akan diberikan seragam ya, kecuali seragam kaos bimba. Gitu. Tapi kalau untuk seragam kaos di luar seragam bimba itu ya tidak boleh kita gunakan gitu ya. Nah, jadi hindari menggunakan kaos begitu ya. Jadi harus yang rapi. Kemudian hijabnya juga harus yang rapi. Gitu, terlihat rapih begitu ya. Kemudian background. Nah, background yang ada di belakang kita itu juga harus kita perhatikan teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa, aduh background-nya kurang bagus ya. Misalnya ada dilewati sama banyak orang misalnya gitu ya. Atau mungkin terlihat kurang sedap dipandang gitu ya. Misalnya ada barang-barang yang mungkin bisa jadi kurang tertata dengan yang polos gitu. Entah di belakang tembok seperti itu ya. Seperti itu, polos gitu. Jadi ya itu juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian juga kedisiplinan. Nah, kedisiplinan artinya di sini adalah ketepatan waktu kita untuk masuk ke dalam kelas bimba interview, bimba duafa interview. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Ya, kedisiplinan kita untuk masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu, begitu ya. Kemudian kita masuk terus ketika jadwal bimbingan, kecuali misalnya ada hal urgent, misalnya lagi sakit gitu ya. Memang itu kan tidak bisa dipaksakan ya, gitu ya. Tapi diupayakan ya pada saat jadwal kegiatan bimbingan ya teman-teman bisa mengikuti kegiatan pembimbingan di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah audio. Ya, audionya. Karena ada beberapa yang saya temui ini audionya kurang terdengar dengan jelas, kurang terdengar dengan baik. Nah, jadi itu harus diperhatikan karena ketika kita menjalankan bimba interview, audio ini sangat berpengaruh besar. Ya, mungkin kalau tatap muka langsung ya nggak ada hambatan gitu ya, kecuali kita lagi batuk misalnya gitu ya, atau serak misalnya gitu ya. Nah, tapi kan kalau bimba interview ini bisa ada beberapa hambatan ya di luar masalah kita sendiri gitu ya, di luar masalah kesehatan misalnya. Itu berhubungan dengan perangkat biasanya. Jadi itu harus diperhatikan gitu.
kita bisa minta evaluasi sama mentornya. Ibu, suara saya gimana ya? Bisa terdengar jelas nggak? Jangan sampai suara ibu kecil, suara anak lebih besar. Nah, akhirnya nanti anak-anak nggak bisa menangkap arahan yang diberikan oleh motivatornya. Gitu. Karena anaknya nggak denger gitu kan. Karena suara kitanya kurang jelas, audionya kurang jelas, mungkin terdengarnya kecil, atau mungkin bisa jadi ada bunyi kresek-kresek atau berdenging misalnya gitu ya. Nah, akhirnya kan itu juga jadi mengganggu konsentrasi anak, kurang dapat diterima dengan baik oleh anak gitu. Nah, saran saya ketika kita menjalankan Bimba Interview, supaya suaranya bisa lebih terdengar dengan jelas, mungkin teman-teman bisa gunakan headset atau earphone gitu ya. Karena kan dia langsung mikrofonnya itu dekat dengan sumber suara gitu ya. Ketika kita tidak menggunakan earphone atau headset, hanya menggunakan mic yang ada di handphone, nah bisa jadi suaranya bisa jauh, bisa deket, tergantung posisi kita gitu. Tapi sebenarnya ketika kita menggunakan mic di handphone, ketika memang tidak ada kendala, tidak ada masalah, ya boleh gitu. Tetapi ketika itu dirasa kurang baik, ya kita harus cari solusi yang lain. Begitu teman-teman. Ya, ketika misalnya Bu udah pakai earphone, udah pakai headset, tapi suaranya masih kecil, wah berarti coba kita perhatikan dulu nih, apakah mungkin volume suaranya, settingan dari volume suaranya yang kurang besar. Ketika kita sudah pastikan udah besar tapi masih suaranya atau audionya masih terdengar kecil, ya mungkin ada masalah di headsetnya. Karena biasanya ada headset yang cocok-cocokan gitu kan sama handphonenya gitu. Kita udah pakai headset nih, tapi ternyata headset itu nggak cocok sama handphone yang kita gunakan. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya pengaruh pada volume audionya. Maka kita perlu coba cari alternatif lain. Bisa gunakan headset atau earphone yang lain yang pas dengan perangkat handphone kita. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah kualitas internet. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting ketika menjalankan Bimba Interview. Ya, kualitas jaringan internet itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai jaringan internetnya tuh suka terputus-putus gitu ya. Kalau ketika misalnya lagi kegiatan pembimbingan menggunakan aplikasi WA, menghubungkan ulang gitu kan. Berapa menit menghubungkan ulang lagi gitu. Wah, itu kan akhirnya anak juga, Bu guru, Bu gurunya nggak ada gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman ya. Atau tiba-tiba suaranya putus-putus gitu. Video terjeda misalnya gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan. Memang kendalanya memang ketika kita menjalankan Bimba Interview secara online tidak selalu mulus ya. Pasti ada kalanya jaringan itu lagi down, lagi nggak bagus gitu ya. Tapi bukan berarti begitu berturut-turut gitu ya. Kalau sesekali nggak masalah gitu ya, karena bisa jadi jaringannya memang pada saat itu lagi kurang stabil karena lagi ada gangguan segala macam gitu ya. Nah, tapi ya harus benar-benar diperhatikan untuk masalah kualitas jaringan internetnya, begitu teman-teman. Jangan sampai ketika kita melakukan pembimbingan, ya itu tadi jaringan internetnya kurang bagus, akhirnya videonya terjeda, audionya terputus-putus, sehingga membuat kualitas dan efektivitas kegiatannya itu menjadi berkurang, gitu ya. Nah mungkin itu dari saya. Mungkin sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau coba ke Ibu Fana nih. Mungkin kalau dari Bu Fana gimana Bu Fana? Mungkin ada yang ingin Bu Fana sampaikan atau ada yang ingin Bu Fana tambahkan terkait meluruskan penerapan Bimba Interview. Bimba IWO. Silakan Bu Fana. Iya, Bu Erva. Suara saya bisa diterima dengan jelas, Bu Erva? Bisa Bu Fana. Terima kasih telah diberikan.
apa yang tadi Bu Erva telah sampaikan, ini memang juga saya lihat atau saya alami ketika observasi di dalam kelas, ya. Jadi saya hanya ingin menambahkan saja Bu Erva dari apa yang Bu Erva telah sampaikan tadi, ya, cukup lengkap ya dan jelas. Jadi yang perlu saya tambahkan adalah di sini dari rekan-rekan semua, ya, memang untuk magang selama 2 bulan di dalam kelas, ya, praktik dalam kelas, memang ini bukan waktu yang apa ya, bukan waktu yang lama ya. Kalau dari keseluruhan saya melihatnya dari yang kelas saya masukkan ya atau saya observasi sudah banyak sekali mengalami peningkatan ya. Tetapi seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal ya, di sini tujuan kita adalah mengevaluasi untuk rekan-rekan semuanya nantinya ketika sudah penempatan di unit-unit, jadi lebih baik lagi dalam membimbing murid ya. Nah, kemudian untuk yang gelombang kelima bisa nanti diperbaiki ketika praktek di dalam kelas. Nah, penambahan dari saya adalah di sini yang perlu saya tekankan adalah di sini rekan-rekan ya untuk bahasa Bimba. Nah, ini bahasa Bimba yang saya lihat masih kurang dalam penyampaiannya. Ya, di mana rekan-rekan ketika pembukaan ya sudah saya lihat sudah fokus bagaimana caranya agar bisa bermain modulnya. Ya. Nah, untuk pembukaan itu sangat penting ya. Jadi ketika rekan-rekan di sini mau memulai sebuah kegiatan ya, kata pembuka, kemudian itu apa namanya ya? Di sini bisa dikatakan apa ya? Pengkondisian sebelum masuk ke dalam kegiatan itu sangat penting. Nah, jadi untuk membuat kondisinya itu apa namanya bisa cair ya, supaya bisa masuk gitu ya ke dunianya anak. Nah, di sini sangat penting sekali di pembukaan. Nah, untuk pembukaan di sini kita sudah ada yang namanya bahasa Bimba. Nah, bahasa Bimba ini yang membuat nanti rekan-rekan semuanya bisa ngeklik nih ke anak. Contohnya misalnya apa yang umum ya, yang umum saya lihat ketika observasi kelas. Kakak udah makan belum? Ya, itu yang saya perhatikan yang sering ditanyakan ya, udah makan belum? Nah, ketika rekan-rekan melihat kemampuan anaknya sudah sampai di mana, misalnya dia baru bisa 4 HVK, ya, berarti penggunaannya yang harus digunakan ya sesuai dengan anaknya. Kalau misalnya bertanyanya udah makan belum, ya, jangan diberikan bahasa Bimbanya yang tidak dia kuasai ya. Tapi kalau memang pas banget dia memang di 5 HVS-nya udah oke, ya berarti rekan-rekan bisa verbalkan atau gunakan bahasa Bimbanya di kata makan. Nah, kakak udah MAKAN belum? Nah, kalau seperti itu kan anak-anak nanti, oh iya ya, itu menyenangkan dan itu membuat anak lebih tertarik dibanding ibu cuma yang gini, kakak udah makan, ya, itu enggak, feel-nya nggak dapet ya, anak-anak nanya itu lagi ya, itu yang sering terjadi. Jadi yang ditanyain biasanya ini ketika pembukaan ya, ini rekan-rekan bertanyanya hari pertama, kedua itu lagi udah makan belum ya, udah minum susu belum ya. Nah ini yang perlu kita sama-sama perbaiki ya. Nah apalagi ketika bertanyanya itu tidak menggunakan bahasa Bimba, itu apa namanya kurang menarik ya. Aku udah makan belum? Beda dengan, kakak udah MAKAN belum? Kan ada nada. Kita bisa main nada, bisa main intonasi dengan berbahasa Bimba. Ya, itu. Kemudian ketika kegiatan inti juga bertanya dengan anak, itu bisa menggunakan bahasa Bimbang. Kenapa itu lebih menarik? Karena anak-anak kan materi yang diberikan itu kan semuanya di tahap awal, di tahap persiapan kan verbal, ya. Jadi dia lebih mudah nyambungnya. Nah, apalagi kita di sini adalah online, ya. Kalau online itu kita berbicaranya itu tidak bisa cepat-cepat. Contoh seperti saya bicara dengan rekan-rekan, ya tidak sampainya nggak sama dengan rekan-rekan yang lainnya ya.
setiap lokasi pasti berbeda sampainya. Nah, ini kita perlu namanya menyampaikannya itu dengan nggak pelan-pelan juga sih ya, tapi juga jangan terlalu cepat. Nah, penggunaan bahasa Bimba ini sangat pas banget ya, karena nanti ketika rekan-rekan tanya, kakak udah punya ininya mana kotak KPK-nya? Sudah disiapkan belum? Misalnya bertanya seperti itu. Ya, belum Bu. Oh, siapa yang SUDAH? Kan beda. Nanti ketika mereka nanya, siapa yang sudah? Itu nyampainya beda. Tapi kalau yang siapa yang sudah SUDAH? Oh, BELUM. Ya deh, Bu. Ibu guru tunggu ya. Siapa yang SUDAH? Nah, itu ya. Jadi penggunaan bahasa Bimbanya saya melihatnya masih kurang ya. Nah, rekan-rekan yang tahu posisinya murid-muridnya ada di mana, dia tahapannya ada di mana ya. Tetapi di sini memang untuk berbahasa Bimba agar lebih menarik, agar lebih seru ya, gunakan verbalnya yang memang mudah ya, seperti 4HVK, 4HVS, 5HVS. Untuk engnya, kalau misalnya rekan-rekannya sudah terampil, diperbolehkan ya. Tapi kalau belum terampil, contohnya kakak KUCI KUCI gini masih yang terbata-bata, sebaiknya tidak perlu digunakan ya. Gunakan yang sudah dikuasai ya, karena nanti akan membuat anak lebih nyaman, lebih tertarik. Oh iya, seperti itu ya. Itu yang perlu kita sama-sama tingkatkan bahasa Bimba. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan ya, di Bimba ini kita semua materinya itu sudah terstruktur ya, sudah diriset sedemikian detail oleh penggagas metode kita ya, Pak Bambang. Beliau sudah merisetnya bertahun-tahun ya, jadilah sebuah metode ya, kemudian diaplikasikan melalui kurikulum. Nah, di dalam kurikulumnya itu ada alat ya, untuk alat menyampaikan. Nah, itu disebutnya modul. Nah, untuk modul di sini ya sudah difikirkan sedemikian rupa ya. Dari kenapa harus mulainya dari ada modul baca 1A, baca 1B, itu semua ada filosofinya dan semua ada tujuannya ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya di sini diharapkan tidak menggunakan alat bermain di luar modul Bimba. Ya. Ini yang saya temui adalah seperti contohnya rekan-rekan menggunakan kertas. Ya, menggunakan kertas kosong, kemudian rekan-rekan tulis. Nah, di sini ya rekan-rekan tidak perlu repot-repot ya. Ketika kita mau bermain dengan murid, kita mengarahkan muridnya yang memainkan modulnya. Ya, jadi rekan-rekan nggak perlu alat peraga. Ya, nggak perlu pakai alat peraga. Jadi kita mengarahkan muridnya untuk memainkan modul-modul ya, alat-alat permainan yang mereka sudah kuasai. Jadi rekan-rekan nggak perlu pakai alat peraga. Nah, kenapa? Karena di sini khawatirnya rekan-rekan semuanya bisa nanti ketika lagi dalam proses membimbing, seperti tadi Bu Eka sampaikan, niatnya sebenarnya di awalnya sudah oke, tapi ketika berjalannya waktu karena semangat nih ya, kalau semangat jadinya kita terpeleset, jadinya les baca dengan apa? Anaknya diarahkan untuk membaca dari layar monitor. Ya, ayo Kak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Karena kenapa? Karena kalau kita dalam prosesnya udah semangat tapi meninggalkan niat tadi, ya, itu nanti tergelincir ke arah les baca. Seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan malah jadinya konsennya bagaimana si anak supaya ayo baca, ayo ini bacanya apa? Fokusnya seperti itu, ya. Sedangkan kita sudah punya modul-modulnya yang menarik. Ya, sekarang rekan-rekan coba saya kita sama-sama memikirkan ya. Rekan-rekan sudah lihat modulnya Bimba ya. Modulnya itu sudah berwarna-warni, kemudian tampilannya, layoutnya udah oke ya, posisinya udah ini ya. Sedangkan rekan-rekan ambil dengan kertas ya, kertas
polos terus ditulis ya. Nah, bisa rekan-rekan lihat, bisa di-compare menarik atau tidak. Ya, tentu lebih menarik modul Bimba ya. Nah, itu dari hal menariknya aja sudah modul Bimba yang lebih menarik. Kemudian cara menyampaikannya juga. Karena kalau di setiap modul itu kan rekan-rekan sudah training dasar ya, pasti sudah menguasai yang namanya pemberian materi ini ya, bisa dilihat lagi di modul di handout-nya. Itu yang saya lihat. Jadi untuk rekan-rekan motivator gelombang keempat, gelombang kelima, nanti ketika di dalam prakteknya membimbing murid, ya tetap berpegang dengan modul Bimba. Ya, khawatirnya nanti kami mengkhawatirkan rekan-rekan semuanya terlalu semangat, terlalu fokus dengan khawatirnya ke hasil, ya nanti malah jadi tergelincir les baca, jadi ngajarin baca deh. Ya, sedangkan kita harus berpegangan dengan paradigma Bimba, kata Bimba, bimbingan minat baca dan minat belajar anak. Ya, berarti kita membimbing, bukan mengajarkan. Kalau pakai kertas itu sama, seperti yang di luar Bimba, ya. Nah, itu biasanya mereka menggunakan alat bantunya seperti itu. Itu yang perlu sama-sama kita perbaiki, ya. Dari penggunaan modul yang di luar Bimba. Nah, kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan semuanya mau misalnya main tebak-tebakan atau apa ya, bisa nanti rekan-rekan bisa diubah posisinya, misalnya gini, kakak punya apa itu, modulnya ada apa, misalnya modulnya dia pegang ada gambar baju ya. Kalau yang modul bermain baca-bacaan kan sudah dilipat ya, yang sudah dikuasai anak sudah dilipat. Nah, itu ada gambar, ada tulisan. Nah, rekan-rekan bisa nanti memvariasikannya. Misalnya rekan-rekan mau tahu dia udah paham belum sih tulisnya, bacaannya apa? Berarti kan tulisannya. Ya kan? Nah, nanti rekan-rekan bisa buat permainan. Oh iya, misalnya contohnya seperti ini. Ketika dilihat ada gambarnya susu, ya kan, susu. Nah, itu kan tinggal kita bagaimana mengarahkan, seperti tadi yang Bu Eva sampaikan. Bagaimana mengarahkan anak-anak itu ya supaya ya di sini mau bermain baca-bacaan dengan semangat, dengan antusias. Itu tugas kita. Nah, jadi nanti ketika rekan-rekan semuanya ingin tahu, contohnya ingin mengetahui dia gimana sih bacanya, udah bisa apa belum, ya kan? Nah, gunakan modul itu. Ya, dengan cara apa? Oh iya, bermain baca-bacaan itu. Jadi nggak usah repot-repot pakai alat raga atau mempersiapkan alat raga, karena modul-modul itu bisa nanti rekan-rekan kreasikan. Ya, misalnya ada gambarnya, ada gambar susu. Nah, ada gambar susu, biar tahu, oh dia udah bisa ngomong, udah bisa belum sih panggil susu, ya, udah bisa belum sih baca susu, ya, tinggal kita arahkan saja, ya, seperti itu. Itu dari saya, ya. Saya rasa sih kalau dari saya itu saja Bu Eva ya, penambahannya dari Bu Eva tadi sudah cukup lengkap ya. Yang perlu saya tekankan tadi bahasa Bimba dan alat peraganya, ya. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Fana atas sharing-sharingnya dan penambahannya tadi ya, terkait meluruskan penerapan Bimba IWO interview. Nah, itu tadi yang sudah Bu Fana sampaikan ya, poinnya sudah teman-teman catat ya, dari awal yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian juga ditambahkan tadi oleh Bu Fana, terkait penggunaan bahasa Bimba, pengkondisian untuk masuk ke dunia anak ketika di kegiatan pembuka gitu ya, dan lebih baik menggunakan alat bermain melalui modul-modul Bimba yang sudah ada. Jadi teman-teman motivator tidak perlu repot-repot menggunakan alat bermain selain modul Bimba. Seperti itu. Nah, baik Bu Fana, mungkin di sini saya ingin menambahkan lagi ya teman-teman ya, terkait meluruskan penerapan Bimba IWO interview. Nah, dari yang sudah saya coba observasi, ada yang memang ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya juga penting untuk kita perbaiki, yaitu ayo sama-sama kita coba luruskan bagaimana penerapan kegiatan bermain baca-bacaan yang tepat.
Nah, ini yang perlu nih sama-sama kita perbaiki ya. Karena ketika kita coba masuk ke dalam kelas, nah ini sebagian teman-teman alhamdulillah sudah cukup baik penerapan bermain baca-bacaannya begitu ya, tetapi masih kurang tepat. Nah, sebagian besar masih kurang tepat. Teman-teman sudah saya lihat ada yang sudah berupaya untuk mengarahkan anak-anaknya bermain bacaan, baik itu menggunakan modul atau ada yang bermain baca-bacaannya melalui verbal gitu ya, ketika anak menulis, memainkan modul tulis, motivatornya sambil verbalkan. Ketika anak mewarnai sambil diverbal, main tebak-tebakan kata dengan menyisipkan verbal, seperti itu. Nah, tetapi yang perlu diluruskan untuk kegiatan bermain baca-bacaan ini adalah, ayo sama-sama kita belajar meningkatkan bagaimana kegiatan bermain baca-bacaan ini menjadi kegiatan utama dan menjadi kegiatan prioritas. Karena itu yang masih kurang menurut saya. Teman-teman melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, mengarahkan anak, tetapi belum menjadikan bermain baca-bacaan sebagai kegiatan prioritas. Dari mana kita bisa tahu bermain baca-bacaan itu sudah jadi prioritas atau belum? Nah, indikatornya adalah yang pertama, kalau tadi Bu Fauziah menyampaikan ya ketika di training Bimba interview tadi jam 1, dilihat dari bobotnya, bobot kegiatannya. Lebih banyak mana? Kegiatan bermain baca-bacaannya atau kegiatan selingannya? Kegiatan selingan itu ada modul matematika, tulis, begitu ya. Kemudian mewarnai, itu dikte gitu ya, itu masuk ke modul selingan. Nah, bobotnya lebih banyak mana? Nah, selain itu indikatornya sudah menjadi kegiatan prioritas atau belum adalah durasi waktunya. Ya, bobot itu bisa kita lihat dari mana? Dari durasi waktunya. Teman-teman nanti coba coba lihat, coba perhatikan lagi durasi waktunya. Saya lebih banyak mengarahkan anak bermain baca-bacaan atau ternyata durasi waktunya anak lebih banyak main kegiatan selingannya ya. Nah, itu durasi waktu perlu di teman-teman akumulasi gitu ya, dari mulai kegiatan awal sampai kegiatan inti. Selain durasi waktu, juga kita lihat dari intensitasnya sebenarnya. Seberapa sering kita mengajak anak untuk mengulang permainan baca-bacaan. Yang saya lihat, oke, di awal sudah bagus nih memainkan baca-bacaan lewat bahasa Bimba di verbal. Terus kegiatan inti di menit pertama gitu ya. Kegiatan inti, di awal kegiatan inti teman-teman juga sudah mulai nih mengajak anak-anaknya bermain baca-bacaan. Udah. Nah, tapi habis itu cuma main baca-bacaannya cuma di awal kegiatan inti saja gitu ya. Nah, baru nanti di kegiatan akhir, sebelum kegiatan akhir, baru bermain baca-bacaan lewat verbal. Nah, menurut saya itu masih sangat kurang, belum dijadikan sebagai prioritas kegiatan bermain baca-bacaan itu. Ya, harusnya jauh lebih banyak durasinya. Dengan pengulangan atau intensitasnya juga jauh lebih sering dilakukan kegiatan bermain baca-bacaannya. Selain itu, dari mana lagi indikatornya? Indikator anak bermain baca-bacaannya ini sudah menjadi kegiatan prioritas adalah dari jumlah kata yang dibaca oleh anak. Nah, itu jadi catatan buat kita. Berapa banyak kata yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Bu, di kegiatan waktu di awal kegiatan inti, anak cuma baca 1 lembar saja, Bu. Terus habis itu diulang lagi enggak? Enggak, Bu. Nah, berarti itu belum jadi prioritas kegiatan bermain baca-bacaannya. Begitu ya. Jadi tadi, indikatornya 1 dari bobot. Bobot itu bisa dilihat dari durasi kegiatan bermain baca-bacaannya.
kita bandingkan durasi bermain baca-bacaan dengan bermain modul selingan, itu berapa banyak? Harusnya jauh lebih banyak, jauh lebih lama durasi waktunya ya, kalau diakumulasi. Ya. Kemudian yang kedua, dari intensitasnya, pengulangan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, sering nggak diulang? Gitu. Ketiga, dari jumlah kata yang dibaca ketika anak bermain baca-bacaan. Bu, anak main baca-baca, Bu. Nah, tapi jumlah kata yang dibaca ketika anak mengulang bermain baca-bacaan 1 lembar. Nah, habis itu main modul matematikanya 5 menit gitu ya. Ulang lagi nih main baca-bacaan 1 lembar lagi. Mewarnainya 10 menit. Berarti udah jadi kegiatan prioritas belum itu teman-teman? Belum ya, karena kita lihat dari durasi waktunya itu masih lebih banyak kegiatan selingan itu ya. Jadi kita bisa lihat indikatornya dari yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, jadi jangan sampai kegiatan selingannya itu justru lebih banyak dibandingkan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kemudian yang perlu diluruskan lagi dari kegiatan bermain baca-bacaan adalah penerapan, balik lagi ke penerapan paradigma Bimba. Jadi ketika bermain baca-bacaan, bukan cuma kita mengharapkan hasilnya anak iya atau tidak melakukan bermain baca-bacaan gitu ya, bukan. Tetapi kita harus perhatikan proses bermain baca-bacaannya itu juga yang menjadi landasan pengembangan minat baca Bimba gitu ya. Jadi justru prosesnya yang harus kita perhatikan. Ketika bermain baca-bacaan, anak senang nggak sih? Nah, makanya waktu main baca-bacaan, yang utama dievaluasi oleh motivator adalah afeksi anak. Seneng nggak? Semangat nggak? Untuk itu, supaya anak semangat main baca-bacaan, maka di awal sebelum bermain baca-bacaan atau ketika mau mengarahkan anak bermain baca-bacaan tuh udah harus menyenangkan dulu ya. Sebelum main baca-bacaan dibuat dikondisikan suasana yang menyenangkan dengan dimotivasi. Ayo kakak, kita sekarang mau main baca-bacaan. Kakak kan suka yang main baca-bacaan ya. Nah, udah dimotivasi dulu nih. Gitu kan. Jadi kan anak seneng, semangat. Wah, kakak kan suka ya main baca-bacaan ya. Hari ini kita mau main baca-bacaannya berapa tiket, Kak? Tiket baca-bacaannya mau dipakai untuk jalan-jalan kemana? Misalnya gitu, lewat permainan. Bisa melalui permainan gitu ya. Ada, saya lihat motivator ada yang lewat permainannya selain tadi tiketnya mau dipakai buat jalan-jalan kemana, ada yang misalnya anaknya suka makan bakso misalnya gitu ya. Wah kakak, ini Bu Guru, kakak ada berapa nih tiketnya nih? Wah, Bu Guru boleh beli baksonya 2.000 aja, ada yang kayak gitu kan. Coba Kak 2.000 aja diambil Kak tiketnya 2 Kak, buat beli bakso dapat nggak 2.000? Nah ada yang seperti itu ya. Jadi kreasi teman-teman gitu ya. Jadi di awal kegiatan bermain baca-bacaan tuh harus dibuat menyenangkan, dibuat semangat. Wah iya kan kakak udah rajin ya bacanya ya. Kita ulang main baca-bacanya supaya kakak tambah rajin. Bacanya biar cepet misalnya seperti itu ya. Biar tambah rajin kakak. Bu Guru mau denger dong suaranya kakak nih. Lagi baca gimana ya? Yang semangat kak bacanya. Misalnya seperti itu. Di awal sebelum mulai bermain baca-bacaan udah kita motivasi. Ketika proses selama bermain baca-bacaan juga dimotivasi. Anak lagi baca. Dede, PA, papa, kasih motivasi. Wah iya kakak, bagus. Tos dulu dong, tos dulu. Tos. Lagi kak, lanjut lagi kak. MI, mimi. DA, dada. Wah iya kakak, keren. Misalnya seperti itu ya. Wah kakak udah banyak nih bacanya, rajin kak. Jempol buat kakak. Ting tung. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi ketika proses bermain baca-bacaan juga dimotivasi. Lagi kak, lebih semangat lagi kak. Nah, ketika anak sudah selesai bermain baca-bacaan juga sama. Kasih motivasi lagi. Nah terkadang kita suka lupa dalam pemberian reward dan motivasi itu. Ketika anak udah baca, ya udah. Oh ya kak, iya. Bagus, hari mau apa lagi kak? Nah lupa dikasih motivasinya.
Nah, akhirnya anak kurang berkesan waktu main baca-bacaan itu kurang berkesan, menyenangkan gitu. Jadi harus diperhatikan kegiatan bermain baca-bacaannya itu bukan cuma kita, oh udah kita lakukan, nah, tapi kita nggak perhatikan prosesnya, jangan seperti itu ya. Kegiatan bermain baca-bacaan kita jadikan prioritas, jadi kegiatan prioritas dan menyenangkan buat anak. Sehingga di awal sebelum bermain baca-bacaan, dalam proses bermain baca-bacaan, dan di akhir kegiatan bermain baca-bacaan harus dibuat menyenangkan dan dimotivasi. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian, waktu tadi media bermain baca-bacaannya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Media atau alat permainan yang digunakan untuk bermain baca-bacaan ini harus diperhatikan. Seperti yang tadi Bu Fana sampaikan begitu ya, bahwa kita jangan menggunakan media di luar modul Bimba. Jadi dengan mengatasnamakan, Bu biar bervariasi. Nah, itu nanti malah jadi keluar jalur. Kalau kita tadi ambil kertas, ditulis, nah itu bisa jadi keluar jalur. Gitu ya. Jadi kita gunakan media berupa modul baca yang sudah ada. Dan modul bacanya juga harus diperhatikan, modul baca yang mana yang kita pakai waktu main baca-bacaan. Modul yang kita gunakan, modul baca yang kita gunakan adalah modul yang sebelumnya sudah dimainkan atau sudah ditarik garis, ya, seperti ini. Itu yang kita gunakan untuk bermain baca-bacaan yang posisinya itu sudah ada di dalam kotak permainan kata, ya, seperti itu. Bukan sebenarnya modul berjalan yang masih kosong, yang belum dibaca dan ditarik oleh anak itu juga termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan ya. Tapi itu bukan yang utama bermain baca-bacaannya. Itu juga termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kita gunakan modul-modul yang sudah dikuasai anak. Nah, yang ada di dalam KPK ini. Yang posisinya kalau untuk anak justru ini yang digunakan. Jadi contoh, misalnya anaknya lagi di tahapan baca 1D. Nah, artinya berarti modul baca berjalannya itu baca 1D. Jadi anak-anak punya nanti modul baca 1D yang masih kosong, yang belum ditarik garis. Itu artinya modul berjalan. Nah, yang digunakan untuk bermain baca-bacaan adalah modul-modul sebelumnya yang sudah dikuasai. Bisa modul baca 1C. Nah, itu makanya diarahkan orang tuanya untuk tidak dibuang modul baca-bacanya yang sebelumnya. Modul baca 1C, baca 1B, baca 1A, itu dijadikan alat bermain baca-bacaan. Atau bisa juga modul baca 1D, tapi yang sudah ditarik garis dan dilipat. Ya, itu teman-teman yang perlu diluruskan. Ya, itu. Kemudian ini ada lagi yang ingin saya tambahkan terkait arahan yang kita berikan kepada anak. Nah, ini masuk ke dalam penerapan teori jam bandul begitu ya. Nah, ini untuk penerapan teori jam bandul karena tadi kegiatan bermain baca-bacaannya belum dijadikan kegiatan prioritas, itu artinya penerapan teori jam bandulnya juga belum berjalan dengan baik. Ya, karena ini berhubungan begitu ya. Karena penerapan teori jam bandul itu adalah di mana kita memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik anak dengan memprioritaskan pada kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, ini belum. Jadi ketika anak misalnya nih, anak udah selesai nih main baca-bacaan di awal kegiatan inti. Kemudian motivatornya bertanya, kakak mau main apa lagi? Misalnya gitu ya. Nah, ini bukan berarti nggak boleh, itu boleh, itu bagus gitu ya. Tetap nilainya B, baik. Tetapi kita berupaya ditingkatkan jadi B plus atau A gitu ya. Jadi kita sebagai motivator bukan berarti membiarkan anak gitu ya. Jadi dalam mendidik itu kan ada memaksakan, itu nggak boleh, haram hukumnya. Memaksakan nggak boleh, haram. Kedua adalah membiarkan,
Nah, itu masih lumayan. Artinya membiarkan anak terserah mau main apa, mau melakukan kegiatan yang disukai apa, itu terserah. Itu masih lumayan. Nah, tapi yang lebih bagus, yang ideal adalah dalam pendidikan itu kita mengarahkan. Tidak memaksa, tidak membiarkan, tapi mengarahkan. Nah, jadi kita di sini sebagai motivator, kita yang punya andil, punya kendali untuk mengarahkan kegiatan masing-masing anak. Gitu ya. Jadi kita yang tahu nih, oh anak ini sebaiknya dikasih kegiatan apa ya, diarahkan kegiatan apa ya. Nah, misalnya dari tadi, habis anak bermain kegiatan baca-bacaan, ditanya anaknya, kakak mau main modul apa? Aku mau mewarnai, Bu. Oh iya, oke, kakak mau mewarnai ya. Ya, silakan kakak. Nah, habis mewarnai, kemudian anak udah mewarnai nih. Setelah selesai mewarnai, biasanya motivatornya nunggu sampai selesai. Nah, padahal untuk penerapan teori jam bandul, pada saat anak bermain kegiatan selingan nggak perlu lama-lama, nggak perlu sampai selesai, dikembalikan lagi diarahkan lagi pada bermain baca-bacaan gitu. Tapi ketika ini motivator membiarkan anaknya menyelesaikan modul mewarnai misalnya sampai 10 menit. Nah, itu kan berarti masih terlalu lama kegiatan selinganya. Setelah itu anaknya ditanya, kakak habis mewarnai mau main apa lagi kakak? Aku mau tulis, Bu. Nah, anak yang memilih kegiatannya sendiri. Aku mau menulis, Bu. Nah, ini bukan berarti salah, ini sudah cukup baik di situ ya, di mana motivator tidak melakukan pemaksaan, tetapi semestinya ayo kita lakukan yang lebih baik lagi. Yang nilainya bukan cuma B, tapi B+ atau A. Nah, mestinya kita yang mengarahkan nih anak. Oh iya kakak, mewarnainya kakak udah sampai mana? Wah, nggak apa-apa kok kak, kalau kakak mewarnainya belum selesai, Bu Guru mau denger lagi nih kakak main baca-bacaan. Tadi kakak main baca-bacanya udah bagus loh, udah rajin. Yuk sama-sama yuk kita main baca-bacaan lagi yuk, ambil lagi yuk tiket baca-bacaannya yuk. Mau berapa lembar kakak? Nah, jadi kita yang mengarahkan. Bukan tadi menanyakan kakak mau apa. Nah, nanti anak bisa pilih, aku mau tulis Bu, atau aku mau matematika Bu. Nah, akhirnya kegiatan prioritasnya tidak tercapai. Begitu. Tetapi ketika kita melakukan arahan kepada anak atau memberikan arahan, itu harus berbarengan dengan evaluasi afeksi anak. Ya, jangan kita mengarahkan tapi kita abaikan afeksi anak. Kita arahkan tapi kita nggak lihat afeksi anaknya nggak seneng loh, gitu. Terus kita arahin aja gitu, itu jadi jatuhnya memaksakan ya. Nah, itu nggak boleh juga seperti itu. Jadi ketika kita mengarahkan harus berbarengan dengan evaluasi afeksi anak. Anaknya senang nggak ketika misalnya anaknya menolak, aku nggak mau Bu. Nah, berarti kita kembalikan lagi, oh anak menolak, berarti kakak maunya apa? Aku maunya tulis dulu. Oh iya, oke, kakak mau tulis dulu, nanti habis tulis kita main baca-bacaan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait meluruskan penerapan Bimba IWO Interview yang mudah-mudahan nantinya ke depan bisa jadi perbaikan buat kita. Mungkin itu Bu Fana yang bisa saya sampaikan terkait tema pada acara pembimbingan sore hari ini. Demikian Bu Fana, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya Bu Eva, terima kasih Bu Eva atas evaluasinya ya. Terima kasih telah di sini ya memberikan pengarahan ya, kemudian bisa mengingatkan kita ya. Jadi karena di sini kita pembelajar, jadi kita harus siap menerima masukan ya, masukan dari berbagai pihak ya. Tujuannya apa? Tujuannya pasti di sini kita ingin sama-sama meningkat ya, meningkat kemampuannya agar lebih terampil lagi ya. Karena di sini dengan kami melakukan observasi di dalam kelas, tujuan kami yang utama adalah kami ingin rekan-rekan semuanya nanti di dalam kelasnya itu lebih nyaman lagi
ya, lebih nyaman, kemudian lebih semangat lagi. Dengan seperti itu, keterampilan rekan-rekan akan meningkat dengan sendirinya ya, karena kalau orang udah nyaman pasti dia akan lebih berupaya lagi ya, semangat lagi, aku pengen coba yang cara seperti ini nih gitu ya, dia pasti akan lebih semangat. Nah, tujuan kami seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya, baik motivator magang gelombang keempat dan kelima ya, perbaikan atau evaluasi atau masukan dari kami ya, itu nantinya akan bisa memperbaiki keterampilan rekan-rekan semuanya ya, kemudian juga nanti memperbaiki mungkin mindsetnya masih yang setengah menggunakan paradigma Bimba, setengahnya enggak. Nah, ini kita sama-sama perbaiki lagi, diluruskan lagi. Yuk kita sama-sama menggunakan paradigma Bimba ketika melakukan kegiatan membimbing murid. Ya, itu. Kemudian ada yang ingin saya tambahkan untuk rekan-rekan motivator magang gelombang kelima nih ya. Untuk tugas di luar kelas ya, saya harapkan untuk audio ya, tolong diperhatikan kembali karena video yang kami terima ini untuk audionya terlalu kecil volumenya ya. Jadi tolong diperhatikan lagi ketika rekan-rekan membuat video ya, sama seperti tadi Bu Eva mengatakannya untuk dipraktek di dalam kelas, saya ingatkannya yang di luar kelas ya. Untuk pembuatan video tolong diperhatikan audionya, volumenya tolong lebih diperkeras lagi ya, lebih ditingkatkan lagi karena ketika kami akan menilai ya, ini sangat terkendala nanti ya, kalau suaranya nggak jelas, apalagi volumenya itu sangat pelan ya, kami tidak bisa menangkap apa yang rekan-rekan sampaikan ya. Itu tambahan dari saya untuk mungkin ini untuk rekan-rekan gelombang kelima ya, yang masih berlanjut untuk pembuatan tugas di luar kelasnya. Tuh, ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 16.35, berarti kita sudah di penghujung acara ya, di penghujung kegiatan belajar kita bersama. Semoga pembahasan kita pada sore hari ini bisa nanti rekan-rekan pahami ya, aplikasikan, dievaluasi lagi. Nah, tujuannya agar rekan-rekan semuanya nanti di dalam kelas ya, baik nanti motivator gelombang 4 ketika penempatan di unit-unit ya. Nah, kemudian yang motivator gelombang kelima masih dalam terus berlanjut magang ya, jadi meningkat lagi keterampilannya ya, lebih semangat lagi, lebih antusias lagi ya, paradigma bimbanya lebih meningkat lagi ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya mau ini dulu dong, mau dengar dari teman-temannya nih, semangatnya masih sama nggak ya tadi yang di awal? Saya minta bantuan dari Ibu Marsha. Halo Bu Marsha. Halo Ibu. Iya, Bu Marsha, saya minta bantuannya untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan semuanya dengan kita sama-sama tepuk semangat. Silakan Bu Marsha. Oke, rekan-rekan semua, sebelum kita mengakhiri sesi belajar hari ini, ada baiknya kita tepuk semangat lagi ya, supaya kita tetap semangat. Kita mulai dari, saya hitung ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Diputar Semangat. Iya. Terima kasih Bu Marsha atas bantuannya. Sama-sama, Ibu. Iya. Baik. Ya, saya lihat dari rekan-rekan semuanya, alhamdulillah sampai akhir masih tetap semangat ya. Semoga semangatnya terus terjaga sampai nanti rekan-rekan semuanya bisa masuk kembali ke kelas murid-muridnya ya. Baik, pembimbingan pada sore hari ini saya akhiri dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya tutup kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama
kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Fana. Terima kasih, Bu Fana. Terima kasih Terima kasih, Bu kembali. Fana.